Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama dengan saya pada momen acara podcast LTN. Di kesempatan kali ini kita akan bertanya langsung dengan Ketua Lembaga Milenial. Kalau orang-orang di zaman sekarang itu ketua lembaga yang paling muda. Boleh saya perkenalkan dulu? Oh iya, terima kasih atas waktunya. Suatu kehormatan bagi saya ini dari tim LTN mewawancarai saya atas nama Muhammad Irsyad Taufik sebagai salah satu pengurus dari LTM atau Lembaga Takmir Masjid MUI-CNU Kecamatan Wonodadi. Oh ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? Oh iya, saya baru menginjak ini Mas, 32. 30. Jadi termasuk muda apa tua itu? Ya 32 itu masih golongan muda. Ya alhamdulillah. Kalau Kata zaman doanya. dulu itu kan zaman kemerdekaan itu kan ada golongan muda dan golongan tua. Jadi Kayaknya ini masa apa ketua lembaga paling muda? ya paling muda. Beneran? Setahu saya. Beneran? Saya Setahu kira saya. ada beberapa. Mungkin ada ketua lembaga paling muda tapi di tingkat ranting. Oh seperti itu. Kalau di tingkat Nanti- ranting itu banyak. Oh, ya, alhamdulillah. Semoga untuk kedepannya ada juga ketua Ada lembaga itu yang kader-kader muda itu karena memang diharapkan sekecamatan Wonodadi. Untuk menaungi takmir masjid ya. Iya iya. Kalau boleh tahu itu takmir masjid yang ada di Wonodadi itu totalnya ada berapa? Ada 41 yang kita naungi. Naungi. Dari LTMNU ada 41 masjid. Itu masjid saja apa ada musola apa khusus masjid? Sepertinya Mas ya, bahwasanya LTMNU Kecamatan Wonodadi ini saya ceritakan kronologinya mulai dari awal. Saya sendiri itu ketika itu ditunjuk itu ya kaget. Saya itu ya belum begitu berpengalaman untuk menjadi pengurus di NU Kecamatan Wonodadi ini khususnya. Ikut-ikut akan tetapi adalah amanat yang diberikan di atas dan didukung oleh keluarga ya kayak mau nggak mau gitu dengan banyak sekali mungkin kekurangan yang mungkin bukan kekurangan lagi tapi memang belum bisa seperti itu. Ya alhamdulillah kita lewati dan saya masuk itu yang saya tahu bahwasanya LTMNU sebelumnya itu diketuai oleh Kiai Isomuddin Almarfurlah dari Kebun Agung, yang mana LTMNU ini punya kegiatan itu setahu kami cuma satu, yaitu rutinan di malam Ahad Pahing. Jadi di situ wadah silaturahim antar pengurus masjid untuk diadakan majelis taklim yang dulu kalau nggak salah itu kajian kitab kuning Nasoil Libat dan juga Basul Masail, di mana di situ diadakan tanya jawab dan nanti yang membahas adalah lembaga Basul Masail Kecamatan Wonodadi seperti itu. Dan itu kegiatannya setiap malam Ahad Pahing. Terus ketika saya menjadi pengurus baru, saya juga diamanati untuk meneruskan atau mewarisi kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah ini kurang lebih berjalan berapa ya? 10 kali. 10 kali berarti kurang lebih setahun. Setahun lebih. Setahun lebih. Alhamdulillah. Berarti pada waktu rutinan Ahad Pahing. Iya. Ahad Pahing itu didatangkan dari lembaga Basul Masail. Iya, Nah, seperti itu. di forum rutinan itu apakah itu kita apakah lembaga Basul Masail itu masih membahas hasil dari Basul Masailnya apa cuma tanya jawab saja? Jadi untuk LTM itu tidak mungkin lepas dari namanya pengurus lembaga Basul Masail karena memang sangat terkait. Jadi kita itu membeli buletin dari lembaga Basul Masail untuk nanti dibagikan ke undangan takmir masjid sebelum acara itu berlangsung. Lah di situ yang mengisi juga rata-rata yang ngaji dari LBM sendiri. Sendiri. Ya.
LBM, terus baik yang ngaji ataupun yang Basul Masail itu dari LBM, di mana nanti hasil Basul Masailnya dibacakan dan nanti dibuka sesi tanya jawab. Ya. Nah, disitulah nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin masalah-masalah yang ada di masjid itu bisa ditanyakan di situ dan dibahas oleh lembaga Basul Masail dan akan dijawab hasilnya di ahad paling selanjutnya. Seperti itu. Alurnya seperti itu. Soalnya saya nggak pernah ikut. Ya, nanti mungkin Masnya harus ikut. Ya, mungkin mengajak satu tim LTN mungkin. Kalau ada waktu senggang, ya. Saya coba ikutlah. Biar tahu kondisi di forum-forum LTM itu bagaimana. Ya, itu untuk rutinan seperti itu. Untuk rutinan, kalau itu kan rutinan. Ini kan Bapak apa Mas ini manggilnya ini? Ya, Bapak aja enggak apa-apa. Bapak aja. Soalnya sudah di kepala 3. Iya. Ini kan Bapak kan naungi ketua lembaga takmir masjid. Itu apakah semua takmir masjid itu proaktif apa tidak? Oh, dalam mengikuti kegiatan dalam mengikuti kegiatan LTM. Yang dua itu dalam manajemen masjid. Oh ya, seperti ini saya jawab. Keaktifan takmir masjid, terutama bekerja sama dengan tim LTM itu sendiri, itu ya rata-rata alhamdulillah bisa kita ajak untuk kerjasama, alhamdulillah. Jadi memang takmir masjid ini sudah memang tahu sebelumnya bahwa LTM sudah berjalan dari kepengurusan kami. Iya. Jadi tapi akan ada sajalah yang namanya satu atau dua masjid yang saya katakan belum bisa, karena mungkin kami memahami karena mungkin ada memang keterbatasan atau kegiatan atau mungkin masalah dari pihak masjid itu sendiri yang kami juga nggak begitu tahu. Akan tetapi itu ya kami pahami ya memang tidak bisa kita paksa atau bagaimana. Orang namanya satu atau dua masjid itu pasti punya background atau latar belakang sendiri. Jadi ya kita tetap jalan, kalau memang itu belum bisa ya mungkin bisa lanjut ke masjid berikutnya. Jadi tapi rata-rata 95% atau 90% itu bisa. Alhamdulillah. Kalau semisal ini kan kita membahas tentang takmir masjid. Takmir masjid itu kan biasanya identik dengan yang menjadi pengurusnya itu yang pasti yang jelas itu orang yang tua-tua. Iya. Yang kedua itu pasti orang yang kaya. Iya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini kan di wilayah A, semisal ini saya tanya kayak dengan problem-problem dengan pengembangan masjid. Misal di wilayah A itu ada sebuah masjid, itu kan masjid itu warisan yang membangun itu leluhurnya dari Zuriyah Wakif lah. Ya, nah itu mau dipugar, mau untuk dikembangkan, direnovasi. Tapi dari pihak keluarga itu tidak boleh. Padahal itu sudah wakaf, kan bahasanya sudah wakaf kan dipasrahkan. Itu gimana? Permasalahan wakaf masjid ya. Iya, wakaf. Jadi sudah diwakafkan, tapi sama takmir masjid ini mau dipugar dengan alasan kapasitasnya terus model bangunannya masjid sudah banyak yang rusak, itu mau direnov. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu permasalahan seperti itu sering kami dapatkan dari beberapa takmir ketika pas kami memberikan undangan untuk acara rutinan itu. Bahwasanya untuk masalah perwakafan itu sendiri sudah ada yang menaungi lembaga di NU ini, namanya lembaga perwakafan ya, yang diketuai oleh Haji Miftahul Ulum dari Salam. Itu ada Pak Luhan juga itu yang mengurusi seperti itu.
Tapi kalau sisi LTM sendiri mungkin kami bisa melaporkan adanya seperti itu dan jadi ada yang mengurusi. Dan seperti ini Mas Irfan, apa namanya, LTM itu kan sementara ini yang kita ketahui bahwasanya masih programnya itu hanya rutinan yang yang itu ya. Kami mencoba untuk membuat gebrakan baru dan insya Allah kita akan mengadakan seminar manajemen ketakmiran masjid tanggal 24 Juni ini, berarti sekitar 1 tahun. 24 Juni. Satu minggu lebih. Satu minggu lebih ya. Nah, di situ nanti akan dihadirkan narasumber, insya Allah dari apa namanya, dari mana itu ya? Cabang apa? Dari cabang. Ada dua pematerinya karena kami ada dua materi. Yang satu mengenai tata kelola manajemen masjid, yang kedua mengenai bagaimana himmah atau semangat masyarakat atau mereka itu dalam membina masjid. Jadi satu itu memang khusus manajemen kepengurusan, yang satu itu untuk bagaimana cara masyarakat itu ataupun takmir itu semangat dalam mengurusi ataupun memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Lah, insya Allah kami datangkan narasumber yang mungkin berkompeten di bidangnya. Kalau yang ini namanya siapa itu? Kiai masih muda, mungkin lebih muda dari saya. Kiai Safinun aja. Itu dari PC, dari cabang. Itu yang nanti. Kalau yang untuk tempatnya itu di mana? Di Masjid Darussalam. Pelosok Kembang. Jamnya? Insya Allah dimulai setelah maghrib. Ya biar nanti nggak terlalu malam maghrib. Ya setelah maghrib, dan insya Allah jadwal itu ditutup sekitar jam 10 lebih. Ini sifatnya pesertanya umum apa khusus LTM saja? Untuk pesertanya yang paling penting yang sasaran kita itu adalah satu, yaitu yang dari pertanyaan sampean tadi, dari dihadirkan nanti Dzurriyyah Waqif, dari terus ketua takmir masjid dan sekretarisnya, dan yang terakhir adalah remaja masjid satu. Karena kan kita butuh yang namanya pengkaderan. Iya, pengkaderan. Jadi nanti setelah selesai mungkin seminar atau pelatihannya, nanti ada sesi tanya jawab. Termasuk mungkin masalah perwakafan nanti bisa ditanyakan di situ. Sementara dari LTM seperti itu yang berarti kita hadirkan. Sifatnya LTM ini bukan ngurusi masjid, tapi ngurusi orang-orang yang di masjid. Atau kita buat buat program sendiri seperti itu loh. Jadi yang bagian yang ngurusin masjid itu ada sendiri bagiannya, sedangkan LTM lembaga takmir masjid itu mengurusi orang-orang yang mengurus masjid. Takmir itu kan pengurus masjid. Ya, mungkin seperti ini ya Mas Irfan ya. Lebih tepatnya itu untuk berangkatnya kami itu mungkin sementara masih ini. Maksudnya masih ada rutinan atau masih mungkin seminar. Tapi mungkin di beberapa LTM di luar itu sudah ke ranah situ kami belum begitu tahu. Kemarin ada usulan bahwasanya LTM ini punya ADART sendiri mengenai kepengurusan masjid. Karena ada satu masjid itu yang mau reorganisasi, itu butuh mungkin ada ADART khusus untuk persidangan gimana gitu. Kepengurusan masjid dari NU gitu. Saya jawab, wah ini belum ada, masih rutinan gitu seperti itu. Jadi dari NU belum ada yang namanya. Berarti untuk reorganisasi kepengurusan takmir masjid itu ada ya? Dan ini maksudnya itu sifatnya itu wajib apa ya cuma formalitas saja gimana? Dari ada usulan, ada usulan apakah dari NU ada, dari LTM ada, saya jawab tidak ada. Jadi dari personal masjid sendiri yang mengurus. Ya geraknya kami bisanya masih sampai seperti itu. Ya minta doa restunya lah. Ya. Semoga nanti kedepannya lebih baik. Kalau semisal buat ada RT itu malah kaku nanti. Iya. Karena gini Mas, kita itu mau bagaimana yang namanya masjid itu kan tempat umum. Bukan
berbeda-beda Iya, kondisinya, terus kekompakannya, terus kultur masyarakatnya itu kan berbeda-beda. Iya. Jadi ya kita ya tetap berusaha. Orang kemarin itu kita buat pendataan itu saja itu sulit, yang minta ampun untuk cepat-cepat mengumpulkan, karena memang ya kita pahami kalau masjid itu ya berbeda-beda itu yang bedanya seperti itu. Ya kita mencoba berusaha lah, tapi ya takdir yang menentukan. Ya memang begitulah, untuk mengurus sebuah lembaga takmir masjid perlu ada kekompakan, karena di masing-masing masjid itu mempunyai problemnya sendiri-sendiri. Iya. Kalau boleh tahu Mas, satu kalimat, bukan satu kata ini, Iya. untuk LTM kedepannya takmir masjid. Ya kalau untuk LTM mungkin satu kalimat saja ya. Satu kalimat, bukan satu kata kan? Ya, satu kata kalimat itu semoga istiqomah dan ikhlas dalam mengemban amanat. Ya ini pemirsa, ini perbincangan saya dengan Ketua LTM terkait problem-problem yang ada problem takmir masjid yang ada di Wonodadi, khususnya problem masalah wakaf tadi, meskipun tidak secara khusus. Nanti kalau ya ini ada tambahan lagi, ya tetap dari semua kegiatan itu sebenarnya cuman beberapa kecil lah, mungkin 1, 2, 3 yang, tapi alhamdulillah untuk masjid itu sekitar 97 atau 98 itu insya Allah kompak untuk kegiatan LTMNU ini. Yang minta doa restunya lah untuk kedepannya, semoga semakin berkah dan lancar seperti itu. Amin. Ya, untuk saya pribadi dan pemirsa yang melihat video ini, semoga para anak-anak muda khususnya di Desa Wonodadi atau Kecamatan Wonodadi itu lebih sering berjamaah di masjid, supaya ada penerus takmir masjid yang ada di Kecamatan Wonodadi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.